Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Radio Realita FM rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu indikator atau tolak ukur keberhasilan dalam ibadah di bulan puasa Ramadan kali ini. Sesungguhnya bahwa ibadah puasa sebagaimana tujuan diperintahkannya dalam Al-Baqarah ayat 183 itu, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target utama dalam puasa, dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah agar mencapai manusia yang bertakwa, bahkan meningkat kualitas ketakwaannya, di mana ketakwaan itu disebutkan sebagai imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya bahwa peningkatan kualitas ketakwaan itu bisa dilihat dari lebih atau kecenderungan perilaku kita lebih banyak negatif atau positif. Maka ketakwaan itu kecenderungannya adalah kepada perbuatan-perbuatan yang positif atau cenderung yang mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tujuannya adalah menjadi orang baik, baik secara ritual maupun baik secara sosial. Artinya hubungan vertikal dan hubungan horizontal, baik ibadahnya dan baik perilaku sesama manusia. Itu bagian dari target-target daripada puasa. Terutama kualitas ketakwaan ini banyak kita lihat bahwa kecenderungan baik itu senantiasa ada dalam perilaku yang dicerminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui ibadah, melalui puasa dan melalui amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini. Kita diharapkan mencapai target itu, karena menurut ulama salaf ukuran atau tolak ukur kebaikan itu min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Begitu pula sebaliknya min jaza'is sayyiati al as-sayyiatu ba'daha. Jadi bagian dari pahala atau kebaikan, pahala daripada kebaikan itu ditandai dengan kebaikan setelahnya. Begitu pula dengan kejelekan. Kejelekan itu juga atau dari efek daripada kejelekan itu ditandai dengan perilaku kejelekan setelahnya. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Beliau menyatakan, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Artinya, barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia, maka ia itu menjadi petunjuk diterimanya amalnya di akhirat. Jadi betul, ibadah puasa diterima atau tidak itu memang hak prerogatif Allah, hak Allah semata. Manusia tidak bisa intervensi ke sana. Kalau batal atau tidaknya sudah ada aturannya, sah atau tidaknya sudah ada aturannya. Sudah sesuaikah ibadah kita, puasa kita, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan lain semacamnya, itu sudah sah. Tetapi apakah itu diterima, maka Allah lah semata-mata yang tahu tentang ibadah kita diterima atau tidak. Tetapi paling tidak indikator-indikator atau tanda-tanda diterima atau tidak itu paling tidak menambah kebaikan setelah melakukan ibadah puasa. Mungkin kita sudah
puluhan kali atau sering. Kalau umur kita sampai 40, 50, 60 dan lain semacamnya, sudah berapa tahun kita melaksanakan puasa, maka dari melaksanakan puasa setiap tahunnya itu, apakah ada efek yang membekas tentang kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena salah satu tanda atau tanda daripada ibadah itu diterima menurut para imamnya tadi, Imam Ibnu Athaillah itu sebagian tandanya adalah man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Jadi ketika kebaikannya dilihat di dunia, berarti itu sudah dilihat, nanti bisa dipastikan bahwa kebaikan itu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio Realita FM rahimakumullah, tentu yang kita harapkan bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar semata-mata ritual saja, tetapi juga harus berefek kepada perilaku kita. Karena pada sesungguhnya semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran-ajaran dalam Islam itu semuanya mengajak agar kita semua menjadi orang yang baik kepada Allah dan yang baik kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas itu sebagai target daripada agama itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan, ajaran kebaikan itu disampaikan, bahkan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat dari arti filosofis dari beberapa ibadah, rata-rata mengarah kepada bagaimana kita harus baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Misalnya rukun Islam yang pertama itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang artinya pertama sebuah pengakuan dan pengikraran diri bahwa Allah adalah Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita harus baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Dan kemudian syahadat yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah sebagai penyampai risalah dan penyampai syariat, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah manusia. Ini menunjukkan bahwa kita harus baik kepada sesama manusia. Ini secara arti filosofisnya bisa diartikan seperti itu. Sholat misalnya diawali dengan takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangan dan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang menunjukkan ketika mengatakan Allah Maha Besar maka betapa kecilnya manusia. Itu menunjukkan bahwa manusia, kita semua harus baik hubungannya dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu pula sholat diakhiri dengan salam, dengan toleh ke kanan, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, dengan maksud memberikan doa keselamatan bagi siapapun yang ada di sebelah kanan kita dan siapapun yang ada di sebelah kiri kita, baik itu manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa dalam ajaran sholat diawali dengan hablun minallah dan diakhiri dengan kita memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian kalau kita melihat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran pun juga dimulai dengan surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan seorang hamba manusia kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di awal dari surat Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa manusia harus baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan hablun minallah harus baik. Dan kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu diakhiri dengan surat An-Nas, dan arti An-Nas itu adalah manusia. Itu menunjukkan bahwa kita harus baik kepada sesama manusia. Begitu juga metode dakwah dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali engkau menyekutukannya
menunjukkan bahwa kita harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Kedua orang tua adalah manusia. Itu menunjukkan bahwa kita harus baik kepada sesama manusia. Tidak ubahnya dengan semuanya itu juga dalam hal puasa. Betapa di dalam awal bulan Ramadan kita disuruh untuk taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lipat gandaan pahala, dengan rahmat, dengan maghfirah dan lain semacamnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana harus dilakukan semuanya itu lillahi ta'ala. Ibadah di bulan Ramadan lillahi ta'ala itu menunjukkan bahwa kita harus baik hubungannya dengan Allah, harus hablum minallah, harus baik. Kita tahu juga di akhir bulan puasa, yaitu kita diperintahkan untuk melaksanakan atau membayar zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerima zakat, yang diberikan kepada sesama manusia, yang menunjukkan bahwa kita semua harus baik kepada sesama manusia. Itulah target daripada puasa, dan kemudian menjadi sebuah indikator kebaikan, diterima atau tidak ibadah kita. Tentu kita dilihat dari bulan-bulan setelahnya. Lebih baikkah kita, lebih ringankah kita melakukan ibadah, lebih baikkah kita secara perilaku kepada sesama manusia. Hasil daripada puasa, ajaran-ajaran dalam puasa membekaskah kepada kita kemudian bisa diimplementasikan setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Para pendengar Radio Realita FM rahimakumullah, tentu sebagai target utama dari puasa ini adalah ketakwaan, di mana indikatornya tentu sebagaimana yang dijelaskan tadi, ibadah lebih meningkat, kebaikan lebih meningkat, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar takwa dan bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tapi meningkatkan dan bersegera dan berlomba-lomba melakukan kebaikan itu. Hal itu tercermin dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan tandanya adalah 134, yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin, menuju pengampunan Tuhan, ila maghfiratin min rabbikum, menuju pengampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju jalan surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana luas daripada surga itu seluas langit dan bumi. Dan kesemuanya itu, maghfirah dan surga itu, pengampunan Allah dan surga itu disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini bahwa ketakwaan itu tidak hanya sekedar melakukan. Kalau Profesor Dr. Quraish Shihab menyatakan ini menunjukkan nilai kebaikan. Ketika Allah berbicara kebaikan, maka disuruh untuk segera. Wasari'u ay sabiku, bukan hanya sekedar mengamalkan, bukan sekedar melakukan kebaikan itu, tapi segera dan berlomba-lomba. Ay sabiku, bahasa lain adalah fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini ketika sari'u, ketika berlomba-lomba dan bersegera dalam sebuah kebajikan, maka dijanjikan oleh Allah al-maghfirah, yaitu pengampunannya yang tentu diharapkan oleh semua manusia, wa jannah, yang luasnya itu digambarkan as-sama, antara langit dan bumi ini
dalam arti lain ini tidak bisa diukur dengan ukuran akal manusia, karena hakikat daripada langit manusia itu tidak tahu. Artinya ukuran surga pada hakikatnya kita semua tidak tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu, dan semuanya itu disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukuran bertakwa, peningkatan bertakwa dalam hal ini diteruskan dari ayat selanjutnya, itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan, yang bersedekah, yang menginfakkan dari di dalam keadaan apapun, dalam semua kondisi. Digambarkan dalam ayat ini fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahasa lainnya, bersedekah dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Artinya melakukan kebaikan, memberikan infak dari tenaga, pikiran dan lain semacamnya dalam segala kondisi. Karena kecenderungan manusia biasanya dia mau bersedekah, melakukan kebaikan jikalau dia kaya, atau melakukan kebaikan, ibadah, melakukan segala sesuatu yang bermanfaat jikalau dia sempat. Itu kecenderungan manusia. Tetapi bagi orang yang punya kualitas ketakwaan yang kuat, bagi orang yang meningkat kualitas takwanya, maka kebaikan, menginfakkan itu sudah tidak mengenal kondisi. Dan melakukan kebaikan, menginfakkan apa yang dimilikinya, baik harta, tenaga, pikiran dan segalanya, dengan tanpa kondisi, tidak melihat kondisi sempat, sempit, kaya, miskin dan lain semacamnya, merupakan sebuah indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal kadhibinal ghaidha, orang yang menahan amarah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sesungguhnya punya sifat amarah. Diakui atau tidak bahwa kita semuanya punya sifat amarah. Tetapi orang yang kualitas ketakwaannya meningkat, maka dia bisa mengendalikan dan bisa menahan amarah itu, sekalipun dia bisa melakukan atau bisa membalasnya. Tetapi atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan untuk membalas dan melakukan kejelekan yang lain itu ditahan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Memaafkan di sini adalah memberikan keterbukaan hati kepada siapapun, lebih-lebih kepada orang yang melakukan kesalahan bagi kita. Ini kalau tidak dilakukan oleh orang yang kualitas ketakwaannya kuat dan meningkat, ini kesulitan sekali. Kenapa? Karena kalau memaafkan orang yang tidak punya salah, atau kita minta maaf kemudian saling memaafkan, itu wajar-wajar saja. Tetapi memaafkan orang, siapapun termasuk orang yang punya salah kepada kita, ini butuh kemapanan iman dan kemapanan hati. Oleh sebab itu, para pendengar Radio Radlita FM yang saya hormati, bahwa peningkatan kualitas ketakwaan itu merupakan sebuah tanda atau tolak ukur keberhasilan dari sebuah ibadah, baik sholat, haji, termasuk ibadah puasa. Peningkatan kualitas ketakwaan merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan dalam sebuah ibadah, termasuk ibadah di bulan suci Ramadan. Dan peningkatan ketakwaan telah diberikan ukuran dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Imran ayat 134 tadi, dan beberapa keterangan daripada ulama yang saya sebutkan di depan, bahwa ketika kebaikan itu sudah terlihat di dunia, berarti itu sudah menunjukkan diterima di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin,
kita perbanyak ibadah, kemudian memperbanyak muhasabah, evaluasi diri, sehingga ibadah di bulan Ramadan tahun ini tidak lewat begitu saja, hanya sebagai ritual saja, hanya ibadah tahunan saja tanpa ada efek. Mari kita evaluasi diri, muhasabatun nafas, memperbaiki diri. Nilai-nilai ibadah puasa ini senantiasa membawa kebaikan dalam kehidupan kita, baik soleh secara spiritual, soleh secara sosial, soleh secara individu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peningkatan ibadah, peningkatan kualitas ibadah kita lebih meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula juga akhlak kepada sesama manusia, kita juga lebih diperbaiki hubungan sosial. Mungkin ada saudara yang kita selama ini kurang enak hati, bagaimana kita meleburnya, artinya menghilangkan semua perasaan-perasaan tidak enak, benci, dendam, dan lain semacamnya, sehingga target daripada puasa yang semestinya, yang secara hakikatnya yaitu mencapai manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun, betul-betul kita capai sehingga kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengambil hikmah dari setiap ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan senantiasa kita bisa dipanjangkan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai kepada bulan Ramadan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.